kembali lagi bersama kami berdua dalam podcast Ngobrol bareng anak kelas. Sebelum kita masuk dalam pembahasan podcast kita di saat ini, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Clarcila Turete, saya sebagai host atau pembawa acara. Saya juga Turupun sebagai narasumber. Kali ini kita akan mengungkapkan fakta yang menarik yang jarang diketahui orang. Pembahasan kita kali ini dengan topik yang menarik, yaitu konfigurasi keamanan dasar. Banyak kejahatan dalam jaringan komputer yang mengakibatkan sistem komputer menjadi terganggu bahkan rusak. Dengan demikian, sistem keamanan jaringan sangat penting dalam suatu jaringan komputer. Jadi kira-kira apa sih fungsi keamanan jaringan itu? Fungsi keamanan jaringan yaitu untuk mencegah pengguna ilegal dalam suatu jaringan komputer. Pengguna ilegal kira-kira itu seperti apa? Nah, pengguna ilegal itu contohnya seperti hacker, perangkat tidak sah, dan akses yang tidak sah. Dari banyaknya sistem komputer yang terganggu bahkan menjadi rusak dan pengguna ilegal yang baru saja disebutkan, apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan? Sebelum kita mengetahui faktor apa saja yang harus diperhatikan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu faktor keamanan jaringan. Faktor keamanan jaringan adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian mengamankan jaringan komputer. Nah, ada 4 faktor keamanan jaringan. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua integrity atau integritas, yang ketiga availability atau ketersediaan, dan yang keempat non-repudiation. Wah, ternyata banyak juga ya faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam keamanan jaringan ini. Ya, benar sekali. Dari informasi yang beredar, adakah cara untuk menjaga informasi dan data yang kita miliki? Ya, tentu saja ada, dengan cara konfigurasi keamanan jaringan. Hah? Konfigurasi keamanan jaringan? Ya, konfigurasi keamanan jaringan. Apa tujuan konfigurasi keamanan jaringan ini? Sebagai tindak lanjut dari rencana kalian mengamankan data dan informasi yang kalian miliki. Tapi tunggu dulu, pembahasan kita tidak sampai di situ. Kita akan melihat lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam konfigurasi keamanan jaringan. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap ancaman, yang kedua perlindungan informasi, yang ketiga ekskripsi data komprehensif, yang keempat perlindungan tingkat lanjut, dan yang kelima langkah keamanan jaringan. Yuk, kita bahas satu-satu. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu perlindungan terhadap ancaman. Perlindungan terhadap ancaman ini mengidentifikasi potensi ancaman, dugaan penyalahgunaan, dan pelanggaran keamanan. Kira-kira bagaimana perlindungan terhadap ancaman dapat bekerja mengelacak aktivitas riwayat? Jadi ini, audit melacak aktivitas database dan memantau kepatuhan standar keamanan dengan merekam kejadian database ke log audit. Oh, berarti perlindungan terhadap ancaman ini bisa mendeteksi aktivitas riwayat database. Ya, benar. Ayo kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu perlindungan informasi. Perlindungan informasi ini terbagi 3. Apa-apa tuh? Yang pertama yaitu enkripsi data, yang kedua data pencadangan dan pemulihan database, dan yang ketiga keamanan fisik. Dari ketiganya mana yang lebih penting? Secara umum, ketiga-tiganya lebih penting. Namun secara khusus, yang lebih penting adalah bagian kedua, yaitu data pencadangan dan pemulihan database, karena sangat penting untuk melindungi informasi. Berarti data pencadangan dan pemulihan database adalah salinan lokasi yang sangat aman. Nah, tepat sekali. Yuk kita lanjut dalam pembahasan yang ketiga. Jadi dalam pembahasan ketiga ini kita akan membahas tentang ekskripsi data komprehensif. Ekskripsi data komprehensif yaitu data yang sudah dienkripsi untuk menawarkan perlindungan dari data bawaan, dari pencurian ketika data dalam transit. Ada juga yang disebut dengan enkripsi data transparan. Apa itu enkripsi data transparan? Enkripsi data transparan itu seperti data yang dienkripsi ketika sedang tidak diakses dan sudah disimpan. Jadi, enkripsi data melakukan pencadangan dan file log
transaksi tanpa perubahan pada aplikasi. Ya, benar sekali. Yuk kita lanjut dalam pembahasan keempat. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perlindungan tingkat lanjut. Perlindungan tingkat lanjut yaitu menganalisis log untuk mendeteksi perilaku yang tidak normal. Apa upaya-upayanya? Upayanya yaitu mengeksploitasi data dari data yang membahayakan. Oh, berarti perlindungan tingkat lanjut ini melindungi ancaman yang menganalisis log. Ya, benar. Ayo kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kita akan membahas yang terakhir yaitu langkah keamanan jaringan. Langkah keamanan jaringan terbagi 3, yaitu yang pertama password authentication, yang kedua pengaturan firewall, dan yang ketiga metode enkripsi. Dari ketiganya, apakah kamu bisa menjelaskan salah satu? Ya, tentu saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu metode enkripsi. Metode enkripsi adalah bagian dari tipografi. Kira-kira tipografi itu seperti apa? Tipografi itu digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan privasi. Jadi pembahasan kita di sini bisa disimpulkan bahwa keamanan jaringan komputer sangat penting untuk mencegah akses ilegal, kerusakan sistem, dan penyalahgunaan data. Bagaimana? Ya, bisa disimpulkan seperti itu. Pembahasan kita sampai di sini. See you next video.